Halo sobat YouTube semua, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan membahas mengenai produk TWS True Wireless Stereo dari JBL Harman. Ya, produk ini saya dapatkan dari penukaran poin Asia Miles. Sebelumnya saya memiliki beberapa poin Asia Miles karena saya waktu itu pernah menggunakan airline dari salah satu maskapai yang kebetulan kerjasama dengan Asia Miles. Jadi saya gunakan poin itu daripada kadaluarsa atau expired, akhirnya saya tukarkan menjadi produk ini. Ya, kelihatan dari sini gambarnya. Oke, sekarang kita lihat di produknya. Ini adalah tipe Chun 125 TWS ya. Oke, produk dari JBL Harman ini merupakan salah satu produk favorit kalau saya cek di internet. Bintangnya juga lumayan. Dia bisa 32 jam total, jadi 8 jam untuk unitnya sendiri dan 24 jam dari charger case. Ya, di sini ada keterangannya True Wireless, Comfort Fit, Hands Free, Stereo Calls. Jadi ini udah lumayan bagus sih kalau dari promonya ya. Ada keterangan dari boxnya. Oke, di sini juga sudah support USB tipe C, lalu chargingnya 15 menit, tambah dengan 1 jam pemakaian musik, 8 jam plus 24 jam. Ya, jadi totalnya 32 jam. Oke. Ya, kemasannya lumayan bagus ya, ini bahannya. Terus di sini ada DR to listen. Oke, dia juga support untuk voice assistant. Jadi kompatibel untuk beberapa voice assistant seperti Siri, Google, Bixby. Nah, di sini ada stereo dan mono. Jadi untuk stereo dan mono itu terpisah. Kalau stereo kita bisa ngatur yang live-nya untuk next dan previous. Lalu bisa yang kanannya untuk start, pause, sama call. Untuk menggunakan panggilan. Lalu untuk yang mono, left dan right, misalkan salah satu kita pakai, itu hanya bisa ngatur untuk voice ya, untuk panggilan, start dan pause saja. Itu bedanya. Lalu di sini ada keterangan 20 Hz sampai 20 kHz. Dia bisa menggunakan frekuensi ini. Ya, cukup sih. Ini ukurannya 5,8 mili, USB Type C, lalu di dalamnya ada kabel, unitnya itu sendiri, terus ada earbudnya, ukuran small, medium, dan large, sama beberapa manual lah ya. Oke, kelihatannya itu saja ya. Nah ya, ini juga ada indikatornya ya, nanti di sini di boxnya. Oke. Ya, nanti kita coba akan lakukan pairing sama salah satu smartphone. Di sini dikatakan fast pair, jadi harusnya dia lebih mudah untuk melakukan pairing ke Bluetooth yang ada di smartphone. Lebih mudah dikenali, jadi kita lebih cepat saat menggunakan ini dengan smartphone yang ada. Oke, sekarang kita coba buka boxnya, kita coba unboxing. Ada apa saja di dalamnya? Kalau dari keterangan di gambar sepertinya gak jauh beda ya isinya. Oke, ini lihat udah gak ada lagi di dalamnya ya. Jadi isinya ada beberapa item. Kita mulai dari pertama, ini kabel USB tipe C. Ya, yang bisa bolak-balik bentuknya. Taruh dulu di sini. Lalu ini ada spare earbudnya, ini ukuran small sama large, yang kecil sama yang besar. Jadi kemungkinan yang dipasang yang medium. Lalu ini adalah kotak penyimpanan, charging box. Ukurannya lumayan besar karena earphone-nya sendiri juga lumayan besar.
Ini ada pin untuk chargingnya. Ya tipenya magnetik, jadi saat kita letakkan unitnya di dalam ini akan terasa lengket ya, karena dia ada magnetnya. Mungkin kita bisa lihat ya, di sini ada simbol atau gambar di ujung kiri dan kanan ini buat next, previews, start, pause, mic, sama bluetooth. Terus di depan ini ada indikator baterai atau indikator pairing nanti. Di belakang ini cuma hanya keterangan tulisan aja, kapasitas baterai, kapasitas charging ya di sini, terus sama input dan output dari charger itu sendiri. Ya. Oke. Terus ini portnya ya, port USB-C nya. Oke, kita lakukan ini. Sekarang kita lihat unit headsetnya sendiri. Ini yang sebelah kanan ada keterangannya air right untuk sebelah kanan. Ini lubang untuk charging, ini earbudnya. Lalu ini yang sebelah kiri, ini ada keterangannya L left. Ada indikator buat lampunya juga, saat kita nanti charge dia akan nyala. Oke, di sini ya ini kelihatannya manual booknya sama cara pemakaian, lalu ada kartu garansi juga. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Nah, ini panduan untuk memulainya. Ya, ini kita bisa sesuaikan ya dengan ukuran telinga, lubang telinga kita, apakah besar, kecil, atau medium. Lalu ini cara pemakaiannya, di posisinya harus lurus, tidak miring. Lalu ini kalau misalkan kita mau ngecas, kita tinggal taruh aja di dalam kotaknya, posisinya tidak bisa kebalik. Lalu ini saat kita mau pairing dengan smartphone, koneksi dengan bluetooth, ini posisi untuk mematikan, tinggal menutup boxnya aja. Lalu ini kontrol secara manual. Nah, di sini ada caranya untuk menghidupkan, tekan yang agak lama, lalu tekan 3 kali untuk milih. Lalu di sini juga bisa tekan 2 detik untuk power on dan power off. Ini button komennya juga bisa dibaca di sini. Untuk next, preview, selalu buat start, pause. Nanti kita akan coba ya bagaimana fungsinya. Lalu kita bisa juga untuk lakukan panggilan nih. Jadi saat stereo atau mono ini bekerja, itu fungsinya ada sedikit perbedaan seperti yang dijelaskan di awal. Jadi kalau kita pakai 2 earphone, itu antara yang stereo dan mono akan berbeda. Jadi kalau stereo kita bisa atur fungsinya antara kiri dan kanan tuh terpisah, sedangkan kalau mono fungsinya jadi terbatas. Kita hanya bisa untuk start, pause, sama buat panggilan aja. Ini charging ya, seperti biasa, tinggal colokin aja kabelnya. Lalu ini ada indikator lampu yang ada di kotaknya. Ini kalau misalkan lagi ngecas atau baterainya habis dan baterainya full. Begitu juga kalau misalkan pas
terkonek terhadap Bluetooth. Ini ada indikator-indikatornya, bisa dilihat nanti di manual. Jadi lampu atau indikator yang ada di kotak case ini multifungsi. Oke, ini secara spesifikasi ya, ini juga dilihat nih driver size-nya ukuran 5,8, lalu frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kilo, sensitivity-nya 96 desibel per 1 kHz 1 mW, maksimum SPH-nya juga 96 desibel, impedance-nya minus 38 dBV, impedance-nya 14 ohm. Lalu Bluetooth-nya juga sudah versi 5, support untuk PA2DP, sudah versi 1.3, AVRCP 1.5, baterainya lithium, beratnya cuma 73 gram, flight time-nya bisa 8 jam. Ya, cukup oke. Kalau dari spesifikasi yang diberikan ya, cukuplah untuk kita bermain dan mendengarkan musik. Oke, lalu di baliknya ada keterangan apa ini? Ya ini sebenarnya sama ya, spesifikasi juga, cuman dari beberapa bahasa di dunia. Oke, itu aja dari guide yang diberikan. Lalu ini ada, oke, ini buku apa ya ini? Ya ini juga hampir sama aja, ini seperti kayak manual gitu. Lalu ini juga kartu garansi kalau nggak salah ini. Ya, setiap penjualan produk pasti ada keterangan-keterangan seperti ini. Warranty card. Ya, jadi bawa saja kalau misalkan punya ada bermasalah, bawa ke service centernya JBL itu sendiri. Oke, ini kita masukin, kita simpan dulu ya. Jadi sepertinya cuma itu aja, nggak ada yang lain. Oke, sekarang kita tes unitnya. Ya, ini kita coba masukin apakah dia berfungsi dengan baik saat ngecas. Jadi harusnya kalau saat kita masukin dia, nah kelihatan ya, nyala. Ini full nih, berarti kelihatannya baterainya masih full. Dia terasa banget ya saat saya masukin, itu seperti kayak ketarik gitu earphone-nya. Dia ada magnetnya di dalam. Ya, gini aja nih prosesnya, jadi sederhana banget. Oke, sekarang kita coba pairing ya. Nah, saya akan coba pairing earphone ini dengan HP Android. Oke, kita masuk ke bagian Bluetooth. Lalu kita pilih Bluetooth-nya. Nah, untuk pairing, nanti saya akan coba bikin pair new device. Tapi sebelumnya ini harus dikeluarkan dulu. Earphone-nya, unitnya ini harus dikeluarkan dari boxnya supaya bisa dikenali. Ya, saya ambil salah satu aja misalkan. Lalu cara mengaktifkannya, saya tekan lama sekitar 3 second. Nah, dia akan muncul ya. Oke, tampak di situ ada JBL Tune 125 TWS. Ada dua sih sebenarnya sama yang LE. Saya nggak tahu nih LE ini apa, limited edition atau apa, nggak tahu. Kita bisa pilih salah satunya aja. Saya pilih yang paling atas. Oke. Ya, kita tunggu sebentar. Harusnya dia bisa langsung terkoneksi nih. Ya, lagi proses pairing dengan unit. Oke, terbaca. Mungkin karena masih awal ya.
Ini butuh waktu. Oh, salah pencet nih. Iya, tadi salah pencetnya. Terus malah connect-nya ke tempat yang lain. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Saya pencet beberapa second, dia muncul. Oke, TWS ya. Ya, JBL Tune 125 TWS. Oke, saya pilih lagi. Nah, muncul kan pair. Oke, saya udah pilih pair. Sekarang masuk. Nah, di sini kelihatan nih aktif 70% baterai. Ya, itu estimasinya baterai udah 70% di unitnya. Dia otomatis ya, dia bisa masuk ke akun Google juga nih. Dia masuk ada keterangan. Ini saya masuk ke dalamnya, ya apa aja yang diaktifin ya, untuk HD audio, phone call, media audio, sama kontak sharing. Ini kontak sharingnya saya matiin ya, supaya tidak bisa share. Jadi cukup itu aja. Ya, sekarang sudah terhubung dengan smartphone saya. Sekarang kita coba dengan alunan musik yang ada di smartphone ini. Oke, kita coba nanti dengan musik. Di sini kalau di handphone sih kelihatan dia sudah connect ya, ada indikatornya juga, lambang Bluetooth-nya terhubung. Saya coba pakai Spotify. Kita coba dengarkan suaranya. Pilih salah satu, coba yang ini. Ya, memang di sini agak susah ya kalau untuk menjelaskan suaranya seperti apa, karena nggak kedengeran juga. Ya, tapi ini saya dengarkan suaranya ada ya, bagus. Bassnya terasa, lalu treble-nya juga ada, vokalnya juga jelas, clear. Hanya saya rasakan kurang nyaman aja di telinga saya, mungkin karena lubang telinga saya nggak terlalu besar ya, jadi ini saya pakai itu rasanya masih kurang nyaman, seperti tidak masuk benar-benar gitu earphone-nya. Saya coba yang lain ya, mungkin musik gimana, coba rasanya kalau musik ya. Oke, enak juga sih suara dengar musiknya. Saya tambah volume sedikit supaya terasa. Oke. Ya, enak sih, bagus. Hanya yang saya keluhkan ini, jadi posisi ini tidak pas tuh. Nah, terlalu besar kalau menurut saya, ini kegedean ya, makanya udah lurus ya, benar seperti ini, lurus. Hanya saja ukuran earbudnya kegedean, jadi saya coba ganti sama yang small ya. Saya ganti aja, nih ukurannya medium ya, saya ganti pakai yang small. Mudah-mudahan lah jauh lebih enak. Oke, sekarang saya pasang yang ukuran kecil. Ini yang paling kecil nih, ukurannya small. Oke, ini tinggal dicolokin aja. Ya. Oke, sekarang kita lihat ya perbandingannya. Ini yang kiri terpasang yang kecil, yang kanan yang medium. Tuh, beda kan? Lebih besar yang kanan. Ya, harusnya dengan penggunaan yang kecil ini udah lebih pas di telinga saya, jadi nggak mudah lepas atau gampang jatuh ya. Terasa lebih nyaman, suara musik juga jadi lebih masuk. Sekarang kita coba tes fungsinya dari tombol yang ada di earphone tersebut. Saya coba cari di sini, barangkali ada
pengaturan lain. Ternyata nggak ada ya, ini cuma buat switch saja nih untuk beberapa perangkat lain. Oke, earphone mode ya, ini cuma untuk jawab, answer for Bluetooth, speak caller ID, autoplay. Audio tuner nggak aktif ya, ini hanya bisa untuk yang penggunaan kabel. Oke, nggak ada lagi ya. Jadi cuman itu aja sih, fungsinya nggak bisa kita optimalkan lagi ya, mungkin harus pakai aplikasi tambahan lain ya di luar itu untuk mengoptimalkan fitur-fitur yang ada, jadi suaranya bisa lebih rendang lagi. Ya oke, nanti kita coba tes fungsi dari tombol yang ada di earphone tersebut. Kita coba nanti apakah berfungsi dengan baik atau enggak, seperti next, previews, lalu untuk voice assistant. Nah ini saya coba ya, voice assistant bisa muncul ya. Jadi teman-teman kalau mau melakukan panggilan cepat ya bisa menggunakan voice command ya, kita coba nih, saya tekan 2 kali dia akan muncul ya. Tuh, coba lagi ya, coba lagi, tik tik. Oke, Dahab. Saya bisa langsung mau apa, mau panggilan telepon kah atau email. Oke, sekarang untuk musik ya, kita coba start ya, ini kita pause, pencet sekali, pencet lagi, start. Oke. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri itu untuk ganti musik, next atau previews ya. Oke, nanti kita bisa lihat nih apakah dia musiknya maju, mundur, ya kan? Pencet sekali, maju, pencet 2 kali, mundur. Cuma sayangnya dari unit yang ada kita tidak bisa mengatur volume. Itu sayangnya, tidak bisa kita atur volumenya mau tinggi, rendah. Dia hanya bisa ngatur ganti musiknya aja. Nih kita lihat ya. Pencet sekali, dia akan next. Maju kan, next, pencet 2 kali, mundur, pencet 2 kali, mundur, previews 2 kali, kalau next sekali. Jadi kalau stereo ingat ya, untuk yang sebelah kiri aja untuk mengatur next sama previewsnya. Oke. Ya, semuanya bagus ya, berfungsi, tidak ada kendala, pengontrolannya juga mudah, kita tinggal tekan sekali atau 2 kali atau tekan agak lama di tombolnya, jadi semuanya bisa berfungsi. Cuman ya itu tadi yang saya bilang, jadi tidak ada buat pengaturan volume. Coba seandainya ada bisa ngatur volume akan lebih asik lagi pakai earphone ini. Ya sayangnya cuma itu saja sih fasilitas yang disediakan. Oke, sekarang saya coba tes untuk chargingnya ya. Walaupun ini kelihatannya masih penuh, tapi tadi kan indikatornya 70%. Ya sekarang kita coba tes apakah chargingnya berfungsi atau enggak ya. Kita bereskan dulu. Dalam hal ini saya akan coba tes menggunakan power bank
Ya kebetulan saya ada power bank yang kapasitasnya besar dan sudah terisi full. Saya akan coba langsung colokkan saja kabel USB-nya langsung ke unitnya ya. Sekarang kita lihat seperti apakah dia. Oke. Kelihatan kan indikatornya dia lagi proses charging ya, dia lagi proses ngecas. Kalau dari informasi yang diberikan, ngecasnya kurang lebih sekitar 1 jaman ya. Tapi karena ini sudah ada 70%, mungkin nggak begitu lama ya, paling sekitar 15 menit. Kecuali kalau ngisinya dari kosong ya, mungkin bisa sejam sampai 2 jam ya. Jadi kesimpulannya, unit ini bagus untuk teman-teman yang senang mendengarkan musik atau sekedar hanya untuk panggilan telepon, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Hanya saja yang menjadi kelemahan bagi saya sendiri yang saya rasakan itu karena mungkin ukurannya terlalu besar, jadi tidak begitu kuat melekat di telinga. Jadi terasa seperti kayak gampang mau lepas. Atau mungkin karena telinga saya yang cukup kecil, jadi dia tidak bisa duduk diam dengan manis di telinga itu. Kalau untuk pemakaian olahraga, saya belum pernah coba ya dengan unit ini. Apakah memang cukup enak saat dipakai olahraga, terutama kayak seperti jogging atau treadmill. Tapi tetap perlu diperhatikan ya, jadi supaya tidak mudah jatuh, harus benar-benar menjaga. Demikian review dari saya. Terima kasih.